warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitlatul Aini akan sedikit memaparkan mengenai pembahasan filogeni dan juga pohon filogeni tentang kelompok reptilia. Baik, langsung saja kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai filogeni. Apa sih filogeni itu? Filogeni merupakan studi tentang hubungan kekerabatan evolusioner antara organisme-organisme melalui analisis dan genetik, morfologi atau informasi lainnya. Filogeni itu bertujuan untuk membangun pohon filogenetik atau pohon kehidupan yang menggambarkan hubungan evolusioner antara organisme-organisme tersebut. Pohon filogenetik itu menggambarkan cabang-cabang evolusioner yang mempresentasikan suatu hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan organisme lainnya, yang dimana cabang-cabang tersebut mewakili pembelahan atau percabangan dalam sejarah evolusi organisme tersebut, dan panjang cabang tersebut dapat menunjukkan tingkat perubahan evolusioner yang terjadi. Dalam filogeni terdapat beberapa istilah, diantaranya yaitu ada in-group, sister group, dan juga out-group. Yang pertama yaitu in-group. In-group merupakan kelompok organisme dengan hubungan evolusionernya, dan biasanya terdiri dari organisme yang memiliki karakteristik serupa dan dari nenek moyang yang sama. Yang kedua yaitu ada sister group, yang merupakan suatu kelompok atau saudara, kelompok paling mirip dan lebih dekat kekerabatannya secara evolusioner dengan in-group. Yang ketiga, yaitu ada outgroup, yang merupakan kelompok organisme yang berbeda secara evolusioner dari in-group dan sister group, baik dari karakteristik maupun nenek moyangnya. Adapun beberapa spesies hewan dari kelas reptilia atau kelompok reptilia yang saya ambil untuk membuat pohon filogeni, diantaranya yaitu yang pertama, ada spesies labi-labi hutan dengan nama ilmiah Dogania suplana. Yang kedua, yaitu ada spesies buaya moncong panjang dengan nama ilmiah Gavialis gangeticus. Yang ketiga, yaitu ada spesies ular sanca dengan nama ilmiah Malayopanus reticulatus. Yang keempat, yaitu ada kura-kura bergerigi atau kura-kura air tawar dengan nama ilmiah Cyclemis dentata. Selanjutnya dapat kita lihat ya pada pohon filogeni teman-teman yang telah saya buat mengenai hewan-hewan yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat pada pohon filogeni Baik, dapat dilihat ya teman-teman pada pohon filogeni tersebut, yaitu terdapat 3 bahasan. Yang pertama yaitu ada in-group, yang dimana in-group itu terdapat spesies Dogania suplana dan juga Cyclemis dentata. Kenapa sih dua organisme tersebut mempunyai kekerabatan atau termasuk in-group? Jadi, yaitu pada Dogania suplana dan spesies Cyclemis dentata itu mengapa terjadi in-group, yaitu mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu pada ukuran, yang dimana dua organisme tersebut mempunyai ukuran yang kecil atau sedang. Kemudian yang kedua yaitu pada warna dan coraknya atau pola, yaitu sama-sama mempunyai tempurung, dan dua organisme tersebut dapat memasukkan kepalanya kepada tempurungnya. Yang ketiga yaitu habitat. Pada dua organisme tersebut yaitu Dogania suplana dan Cyclemis dentata itu biasanya ditemukan di habitat air tawar, yaitu seperti sungai, rawa, danau, ataupun air payau. Mereka juga menghabiskan sebagian besar waktu di air, akan tetapi mereka bisa terlihat di sekitar area berair di darat, yaitu daerah lembab. Kemudian kebiasaan makan, yang dimana dua organisme tersebut yaitu spesies omnivora, yang berarti mereka itu memakan berbagai jenis makanan seperti tumbuhan, serangga, cacing, dan juga memakan ikan atau hewan kecil lainnya. Kemudian perilakunya,
Secara umum, pada Dogania sublana dan Cyclamis dentata itu merupakan kura-kura yang aktif secara diurnal, yaitu aktif mencari makan dan menjelajahi lingkungannya sekitar pada siang hari. Selanjutnya yaitu sister group yang ditunjukkan pada spesies Gavialis gangeticus, yang mana Gavialis gangeticus itu mempunyai kemiripan dekat kekerabatannya secara evolusioner dengan in-group, yaitu seperti mempunyai kulit atau sisik yang tebal seperti Dogania sublana dan Cyclamis dentata. Kemudian mempunyai cakar pada bagian tetrapoda yang tajam dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga yaitu ada outgroup, ditunjukkan pada spesies Malayophyton reticulatus. Mengapa sih spesies ular sanca atau dengan nama ilmiah Malayophyton reticulatus termasuk outgroup? Di antara spesies Dogania sublana, labi-labi hutan, dan Cyclamis dentata atau kura-kura air tawar, yaitu dikarenakan pada hubungan evolusioner atau kekerabatan dan karakteristiknya itu berbeda jauh walaupun sama-sama dari kelas reptilia, yang dimana perbedaan itu dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh Malayophyton reticulatus itu lebih besar dibanding Dogania sublana dan Cyclamis dentata. Kemudian perbedaan antara sisik pada ular dan tempurung pada kura-kura atau labi-labi tersebut, yang dimana Malayophyton reticulatus itu tidak mempunyai tempurung, melainkan hanya mempunyai sisik yang halus dan bercorak. Sedangkan pada Dogania sublana dan Cyclamis dentata itu mempunyai tempurung yang dapat melindungi tubuh tersebut dan mempunyai tempurung yang keras. Kemudian perilaku yang berbeda, yang mana perilaku ular piton itu lebih agresif dan pemangsa yang kuat, sedangkan pada kura-kura dan labi-labi cenderung pasif dan memakan tumbuhan, hewan kecil di air ataupun serangga. Seperti itu kawan-kawan. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.